Ada beberapa yang nge-DM gue di Instagram, bahkan email gue. Beberapa minta apa ya, konten ngobrol santainya di apa upload lagi dong, bikin lagi dong konten ngobrol santai biar kita bisa memotivasi orang, bisa orang. eh jadi bukannya gue nggak mau ya, untuk bukannya apa ya, jadi memang kondisi lagi ini ya, lagi padat ya, lagi padat, lagi banyak kerjaan juga, lagi banyak proyekan juga. Jadi selain kerja, gue juga memang beberapa megang, selain punya konten gue pribadi ya, jadi gue bikin konten sama beberapa tim gue, itu bikin konten semacam kayak apa ya, sitkom, situasi komedi gitu, terus sketsa komedi, terus apa, ditambah gue megang beberapa eh, beberapa channel atau beberapa konten YouTube, channel YouTube ya, beberapa. Jadi sebagai kreatif, editor juga, terus ada juga sebagai kreatif director juga ada gitu ya. Terus ditambah juga kemarin-kemarin gue beberapa kali pengen ngobrol motivasi, ngobrol santai gitu bareng beberapa orang yang mungkin bisa motivasi kalian, tapi memang terkendala kan lagi PSBB ya, karena COVID gitu kan, karena pandemi yang COVID, karena nanti akan gitu. Oke, jadi dan beberapa kali gue ketemu teman ya, ada teman, terus ada yang nge-DM gue ya kan, beberapa juga sering lihat proyekan iklan gue, ads gue ya, bikin iklan buat beberapa vendor, beberapa perusahaan. Dia nanya gitu kan, yang pertama kayak banyak yang nanya sama gua, apa sih yang harus diperhatikan ketika kita bikin satu video, ya kan? Oke, sebenarnya pertanyaan itu kalau ke gua bilang nggak tepat juga sih, karena nanya kayak gitu ke gua gitu ya. Kenapa? Karena basically gua bukan orang yang berawal dari pendidikan sebagai pendidikan di dunia broadcasting ataupun DKV ataupun berbau dengan foto dan videografi lah gitu ya, ataupun misalnya di perfilman atau apa. Gue nggak ada basically dari situ. Gue bisa dibilang gue mulai menggeluti atau gue mulai belajar dunia foto video ini ketika gue lulus SMA, itu tahun 2006. Tahun 2006 gue lulus SMA, pas kebetulan banget gue gue masuk kuliah. Gue masuk kuliah, dan itu pertama kali gue dibeliin komputer sama bokap gue. Nah dari situ gue mulai belajar lah di situ. Jadi gue pure belajar semua otodidak. Jadi gue baca di buku. Awal gue baca di buku, terus ditambah kuliah gue juga nggak ada urusan itu. Gue kuliah di sistem informasi gitu, informatika, yang bahkan nggak nyambung sama sekali sekarang sama bidang gue. Dan ya kebetulan aja dulu pas SMA tuh gue ada pengalaman, beberapa kali ikut kayak jadi dapat jadi talent gitu ya di reality show. Terus pernah masuk main di sebuah film juga ya, film semacam FTV gitu lah, tapi yang tengah malam gitu, yang pokoknya cluenya itu ya filmnya tentang balap-balapan lah, itu di Indosiar. Nah jadi ceritanya itu ketika gua ikut seperti yang hal itu kayak gitu, jadi ikut di reality show atau apapun dari situ, gua nggak hanya sekedar jadi talent reality show gitu loh, karena memang gua nggak ada keinginan untuk situ gitu. Jadi gue lebih cenderung mau ngamati kameramennya, sutradaranya, ya kan, apa aja sih yang yang di belakang layar itu seperti apa sih gitu loh, penulisan skrip seperti apa, ini seperti apa gitu. Jadi gue belajar awal dari situ.
ya kan, mempelajari. Begitu gue beli komputer dan gue akhirnya install Premiere, Photoshop. Jadi waktu itu gue Premiere, Photoshop yang pertama, yang software video pertama gue pakai itu mungkin kalian dulu pernah dengar namanya Ulit Studio, dan sekarang udah dibeli sama Corel gitu loh. Nah itu software video pertama yang gue pakai. Dari situ gue belajar foto. Ada foto keluarga gue rusak, ya kan, gue edit aneh-aneh, terus gue bikin video itu hanya dari modal apa ya, model foto dulu, slide-slidean, model foto slide-slidean, terus beralih gue, nah ditambah gue hobi yang namanya gue hobi musik. Jadi gue waktu itu punya beberapa band gitu ya, punya sebenarnya sih nggak punya band sih, jadi gue punya beberapa proyekan gitu. Jadi gue tiap punya lagu gue rekam, terus gue bikin bikin video klip. Nah gue bikin video klip itu model awal pertama gue bukan, ya mungkin kalau sekarang enak pakai HP pun udah bagus lah gitu ya. Jadi model pertama gue waktu itu kamera digital, jadi bukan handycam, bukan kamera gede sekali atau kamera video sekalipun gitu. Model kamera digital, editan pun itu seadanya lah gitu lah, ya kan. Nah tapi gue berani untuk apa ya, untuk eksperimen gitu loh. Gue berani untuk bereksperimen karena ketika gue bikin video klip itu gue ditantang untuk berimajinasi gitu loh. Ditantang untuk apa ya, menciptakan sebuah konsep, ya kan, dari lagu itu kayak gimana gitu. Ya udah dari situ, ya kan. Nah akhirnya pas kuliah pun, untungnya gue kuliah sambil kerja gitu kan. Pas sambil kerja gue kumpulin, akhirnya gue beli kamera pertama. Dan itu bukan kamera SLR yang gue beli pertama itu, tapi gue beli kamera video itu MD 9000. MD 9000. Karena waktu itu pilihan ada MD 9000, kemarin MD 10000. Jadi waktu itu MD 10000 baru keluar. Nah gue pilih gue itu. Nah gue searching, ternyata masih bagusan MD 9000 pada zamannya, ya kan, gitu. Akhirnya gue beli lah MD 9000 karena memang passion gue lebih ke arah videografi daripada di fotografi gitu loh. Nah gue beli, makin sering gue untuk bereksperimen. Jadi gue sering minta sama temen gue, ayo lu punya lagu, sini gue bikin video klipnya deh. Gue bikin video klipnya, ya kan. Sampai gue berani untuk nawarin temen gue. Waktu itu ada temen gue mau sunatan, bukan temen gue sunatan, maksudnya ngadain acara sunatan buat anaknya, ya kan. Nah gue bilang udah foto videografi ke gue deh, gue kerjain, ya kan. Nah di situ project pertama gue, ya kan. Berjalan, nah akhirnya gue sedikit menguasai. Ditambah gue hobi nonton film, jadi banyak beberapa konsep yang bisa gue implementasiin gitu loh, ya kan. Nah terus beralih dari situ lagi, gue buka usaha foto videografi, ya kan, buka foto sampingan, tapi kerja gue tetap. Nah kerja gue bahkan nggak nyambung sama bidang gue gitu loh. Gue kerja sebagai jadi kerja pertama gue sebagai sales, lalu jadi supervisor sales, jadi manager sales, dan itu di properti. Dan nggak lama gue diminta untuk jadi tenaga pengajar gitu kan. Sorry, belum rokok bro. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau untuk ide kreatif, ya gue banyak di kepala gue. Tapi untuk masalah pengembangan di software atau apapun, gue masih tahap belajar. Jujur aja gue masih tahap belajar banget. Jadi kalau ada yang nanya ke gue, gimana sih cara bikin video itu seperti apa ya sebenarnya? Ya gue nggak tahu nih, apa yang lu tanya apa? Apakah ada proses editingnya, atau dalam produksinya, atau gimana? Gue nggak tahu. Kalau dan teknis ketika perlu editing, gue pikir itu salah alamat tuh nanya sama gue gitu loh. Gue mungkin akan kasih tahu bukan teknisnya ya, bukan teknis, tapi seperti apa sih ketika dan juga bukan harus ya. Ini hanya pendapat gue, boleh kalian pakai, boleh enggak, boleh setuju, boleh enggak. Jadi ini selalu gue lakukan gitu loh. Kita ambil contoh gini deh, gue akan ngasih mungkin sedikit bukan bocoran sih, informasi, knowledge apa yang gue tahu,
Ya, kita ambil contoh ketika lu bikin sebuah produk iklan, video iklan nih. Ini gue sebenarnya gue belajar juga dari seseorang gitu, dari seorang gue belajar juga. Ketika lu bikin sebuah video, apalagi video iklan ya, khusus video iklan. Kalau gue tekenin di sini video iklan nih, atau video promosi atau apapun. Dalam sebuah video promosi harus ada tiga poin yang harus lu perhatikan. Oke. Yang pertama itu hook, yang kedua story, yang ketiga over. Hook, story, dan over. Ini harus perhatikan 3 aspek ini. Oke, gue jelasin satu. Yang pertama hook. Hook itu kan kalau secara arti Indonesia itu artinya pengait, ya kan? Hook, ya kan? Nah, hook itu dalam artian, mungkin lo pernah denger deh, yang istilah namanya gini, kesan pertama begitu menggoda. Nah, dalam artian gitu. Hook itu bisa diartikan maksimal nih, 9 detik pertama video itu. 9 detik pertama video itu gimana caranya? Lu harus bisa mengait audiens yang nonton itu untuk merasa penasaran dan lanjut nonton video ads lu. Atau video lu. Ya. Atau video lu. 9 detik pertama. Anything else, apa aja bisa lu bikin. Mungkin kalau gue ambil contoh, mungkin ketika gue bikin iklan apa ya, gue pusing kebanyakan iklan. Oh ya, gue ada satu iklan. Jadi openingnya sengaja gue bikin nyari duit di rumah itu bisa dengan 2 cara. Gue cuma mau ngasih tahu, nyari duit dari rumah itu ada 2 cara. Oke, nyari duit. Itu secara nggak langsung ketika gue bikin itu, gue nggak langsung terapin di dalam video gue, tapi gue survei dulu. Dalam artian gue tanya teman-teman gue, ya, gue survei bukan gue bertanya secara langsung, tapi gue kirim blast WhatsApp, gue kirim ada 2 cara nyari duit dari rumah, gue kirim seperti itu. Bro, ada 2 cara nih dari rumah. Maksudnya apa? Gue ngetes hook seperti itu, ada gak sih responnya dari 10 audiens temen gue yang gue kirim. Dari 10 ya mungkin karena teman kali ya, karena teman ya mereka nyangkut gitu. Ya walaupun ada yang kayak kampret lah gitu jawabnya, tapi mereka nyaut. Apa aja tuh, ya kan? Terus ada yang balas apa? Boleh dong, bagi dong, gitu kan. Nah, udah. Dari situ sudah mulai oh berarti script ini atau kata-kata ini udah bisa ngehook atau ngait audience untuk penasaran dan tahu lebih lanjut, gitu. Oke. Itu dari hook. Ya. Kita masuk ke story. Nah, story itu jadi istilah gimana cara ngebangun setelah hook itu selesai, setelah orang ngait dari hook itu kan masuk ke story. Gimana caranya orang lihat video lu di dalam story-nya itu, orang jadi langsung klik lah gitu dengan video itu, langsung ngerasa ya banyak rasa senang, sedih, terharu ataupun dengan video itu. Jadi mereka pengen terus nonton gitu sampai selesai itu video. Jadi buatlah story yang benar-benar menarik orang. Gitu loh. Oke. Kalau gue bikin ketika yang di yang pertama gue bilang ada 2 cara untuk nyari duit dari rumah. Oke. Ketika masuk ke story, gue buat ya semacam video yang kontroversi sih kalau gue bilang. Kenapa? Karena gue dari dulu pengen senang ketika gue bikin satu konten atau video itu jadi perdebatan orang ataupun jadi istilahnya gunjingan orang. Karena yang seperti itu orang pasti ramai masuk ke situ ya, kayak gitu. Nah, di dalam video itu gue menjelaskan ada 2 cara dari rumah. Jadi yang pertama itu dengan cara yang tidak aman atau tidak halal. Yang pertama, cara ribet dan berbahaya.
jadi gue di situ bikin pakai lilin, pakai menyan beneran nih, pakai menyan, pakai kembang 7 rupa. Ya lu tau lah itu maksudnya apa ketika lu nyari duit dari rumah dengan cara seperti itu. Oke. Yang kedua, lu bisa bisnis online di satu produk. Lu bisa jadi reseller untuk bisnis online di sebuah satu perusahaan. Ya gue nggak bisa sebutin perusahaannya apa. Yang kedua, cara simpel dan aman. Sesimpel jualan online bersama. Jualan online gak perlu stok barang, gak perlu sewa toko, apalagi mikirin produksi dan pengiriman. Dan gak mikirin tetek bengek yang bikin pusing deh. Ya, nah itu. Jadi gue bangun cerita seperti itu. Jadi itu sudah selesai, story lu udah selesai, bisa get orang, ya kan? Sama seperti ini bisa juga lo praktekkan di video-video vlog lu atau konten YouTube lu, itu bisa juga lo praktekkan gitu loh. Jadi bangunlah cerita yang menarik, yang bisa membuat orang tetap stay nonton video lu gitu loh. Dan minimal orang bisa nginget. Makanya kenapa gue bilang bikinlah satu yang akan jadi perdebatan orang, ataupun yang satu akan dikenang sama orang, apapun itu. Ya mungkin contoh Black Panther. Dari skema Black Panther ada satu yang paling diingat orang, Wakanda Forever, ya kan? Nah, bikinlah sesuatu yang seperti itu yang akhirnya bakal dikenal sama orang. Oke, yang unik, yang bakal terus diingat sama orang, bahwa ketika ada penyebutan ini, dia akan ingat sama lu, kayak gitu. Oke, itu story. Yang terakhir, mungkin di semua video sama sih sebenarnya, tapi ini lebih cocok kalau misalnya di ads. Terakhir kan offer. Nah, offer itu penawaran ya. Kita bisa bilang penawaran. Nah, apa yang bisa kita jadi apa yang bisa kita tawarkan ke mereka? Jadi setelah mereka kegait sama hook kita, mereka nonton story kita sampai selesai, dengan menonton story kalau gue di ads membuka mindset mereka dengan pikiran mereka, dan ketika gue melakukan satu penawaran, contoh mau punya uang, mau punya penghasilannya dengan dari rumah, gabung sekarang nah itu offernya, karena mereka sudah terkait dari hook, di story pun mereka sudah sudah ke brainwash dengan rasa penasaran, dengan perasaan oh iya, gue butuh nih seperti ini nih gitu kan. Akhirnya ya itu offer yang gue tawarkan gitu loh kalau untuk di ads. Jadi offer lu nggak akan berhasil kalau dari hook dan story-nya lu gagal. Lu kalau dari hook aja udah berhasil, dan lu bisa masuk atau bisa main di story-nya, offer itu juga ya kemungkinan, gue nggak bilang pasti berhasil lah, tapi kemungkinan besar biasa berhasil. Minimal mereka bisa masuk ke website lu. Karena kan di Instagram itu kan ada selengkapnya. Nah, biasa ketika kita klik selengkapnya itu, mereka akan masuk ke website. Minimal ketika mereka sudah melakukan klik ke website aja, itu karena itu udah berhasil. Untuk berhasil membuat rasa penasaran mereka gitu. Ataupun mereka misalnya sudah klik, nggak klik tapi mereka komen, ya memang udah berhasil juga. Kenapa? Berarti kan ada respon dari mereka juga. Seperti itu sih. Jadi ketika kalian buat satu video, khususnya video ads, perhatikan 3 faktor tadi: hook, story, dan offer. Karena bukan bisa dibilang sih sebenarnya, bukan hukum baku juga, bukan hukum ini juga, bukan. Tapi bisa bilang ini kayak step-step yang buat gue sih berhasil sih kalau gue pakai gitu. Yang menurut gue berhasil ketika gue pakai. So kalian bisa coba praktekin, kalian bisa coba untuk implementasiin. Nggak usah langsung bikin video yang panjang, nggak usah. Kalian coba aja bikin video 3-5 menit deh, 3-5 menit buat hook
yang kira-kira gampang mengait orang untuk lanjut nonton video kalian. Buat story yang membuat mereka nyaman nonton video kalian dan untuk terus nonton video kalian. Lalu buat offer yang menarik. Ya, mungkin kalau misal di ads kan tawaran, tapi mungkin di ending offer kita apa? Untuk kalian para YouTuber, subscribe, jangan lupa yuk subscribe channel ini untuk dukung kita gini. Nah, itu offer, termasuk offer juga itu sebenarnya. Masuk offer juga. Jadi ketika hooknya dapat, story-nya bagus, kemungkinan besar mereka akan subscribe. Karena apa? Ya menarik ceritanya, menarik konsep video yang buat, menarik konten yang kalian buat gitu. Dan kalau kalian kalau lihat video-video gue sebelumnya, apaan video lu aja begitu gini. Nah, jujur, bukan gue beralasan atau apa, bukan gue membela diri atau gue gimana. Tapi memang ketika video terakhir gue yang dulu itu memang gue belum belajar namanya hook, story, dan over. Jadi sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya gue bilang itu hanya sekedar gue ngerekam, gue upload, hanya sekedar ya dokumentasi gue aja, nggak ada niatan untuk mendapatkan something gitu di sana. Contoh, ya lu bisa lihat subscriber gue aja masih 44. Ya dong, subscriber gue masih 44. So, memang gue nggak niat untuk jadi seorang YouTuber atau untuk ini, nggak ada niat. Karena emang hanya iseng doang gitu. Nah, pas gue akhirnya bikin di konten store komedi di Ngabodor, namanya Ngabodor TV ya, Ngabodor TV. Terus beberapa kali gue ikut ada project yang bikin ads, iklan, bikin video klip, bikin apa. Ya pasti kan kesebar lah IG gue segala macem. Banyak lah yang nanya di situ gitu loh. Karena kalau misalnya lu nonton channel gue mah videonya nggak ada yang bermutu cuy. Video gue sendiri aja gak ada yang bermutu. Tapi gue malah ngerjain video orang gitu loh, malah ngerjain proyekan orang gue bikin naik. Ya kayak gitu sih. So intinya saran dari gue, ketika kalian bikin satu video atau satu video lah, entah itu penawaran, entah itu ads, entah itu untuk konten YouTube atau untuk apapun, perhatikan 3 aspek tadi: hook, story, over. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya di kolom komentar atau bisa DM gue di Instagram gue di Papa Live Story. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.